Alat pembayaran non-tunai. Apa itu alat pembayaran non-tunai? Merupakan metode pembayaran atas barang dan jasa yang tidak melibatkan pertukaran uang tunai. Pembayaran non-tunai tidak tercapai hanya dengan bertukar alat pembayaran antara pemabayar dan penerima pembayaran, tetapi perlu adanya transfer uang deposit antara bank pembayar dan bank penerima uang pembayaran. Kelebihan alat pembayaran non-tunai, transaksi lebih cepat. Saat bertransaksi menggunakan alat pembayaran non-tunai, bisa berjalan dengan cepat. Karena selain tidak perlu menghitung uang yang akan dibayarkan, kita juga tidak perlu menarik uang ke ATM atau menunggu kembalian. Tidak makan tempat, sudah pasti saat menggunakan alat pembayaran non-tunai dompet kita akan merasa lega, sebab yang perlu dibawa cukup 1 atau 2 jenis saja. Lebih aman dan transparan, dengan alat pembayaran non-tunai, kita akan merasa lebih aman dan transparan. Karena semua transaksi terekam di sistem sehingga kita akan mengetahui berapa jumlah uang yang akan digunakan. Tidak ada resiko menerima uang palsu. Transaksi menggunakan alat pembayaran non-tunai juga tidak ada resiko menerima uang palsu dan sebagainya karena tidak menggunakan uang tunai. Kekurangan alat pembayaran non-tunai yaitu 1. Mudah memancing utang. Karena terlalu nyaman menggunakannya, kita tidak sadar bahwa akan ada tunggakan yang harus dibayar setiap bulannya. Jika tidak bisa mengaturnya, maka Anda akan terjebak utang besar. 2. Belum bisa digunakan di semua tempat, beberapa toko kecil biasa atau kendaraan transportasi umum biasanya mengharuskan Anda menggunakan uang tunai. Misal jika harus bepergian atau memakan makanan pinggir jalan tanpa uang tunai. Ketiga, risiko kejahatan siber. Meskipun mudah melakukan transaksi digital, namun di balik itu ada risiko yang mengintai terkait kejahatan siber dan kehilangan uang hasil jerih payah mereka jika sampai terkena kasus penipuan online dan peretasan rekening bank. Keempat, melibatkan beberapa biaya transaksi. Alat pembayaran non-tunai seperti kartu kredit dan internet banking melibatkan beberapa biaya transaksi yang tidak sesuai dengan transaksi tunai, dan oleh karena itu setiap individu yang berpikir untuk melakukan transaksi online akan memperhitungkan biaya transaksi ini. Alat pembayaran non-tunai, cek, perintah nasabah kepada bank untuk memberikan uang kepada orang yang namanya tertulis di dalamnya. Bilit giro, surat perintah dari nasabah kepada bank untuk memindahbukukan sebagian uang yang ada di rekeningnya kepada penerima. Alat pembayaran non-tunai, kartu debit, merupakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran tunai yang secara otomatis memotong saldo rekening di bank. Kartu kredit merupakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran secara kredit yang secara otomatis menambah utang kepada pemilik kartu. Berikut ini gambar contoh kartu kredit dan kartu debit. Mari kita lihat perbedaannya. Alat pembayaran non-tunai. Uang elektronik e-money merupakan alat pembayaran dalam bentuk elektronik di mana nilai uangnya disimpan dalam media tertentu. Ada 2 macam e-money yaitu 1. Chip base merupakan media chip dalam kartu. 2. Server base merupakan media internet dan aplikasi. Contoh chip base yaitu kartu tol, kartu kredit, kartu Brizi, dan lain-lain. Sedangkan server base itu berupa GoPay, Dana, Oppo. Selanjutnya LKPD diskusi kelompok mengenai alat pembayaran tunai. Siswa diminta mencari artikel di internet tentang alat pembayaran non-tunai seperti per kelompok mencari tahu dari berbagai sumber mengenai ciri-ciri fisik, manfaat dan cara penggunaannya. Kelompok 1 mencari jawaban LKPD mengenai kartu kredit, kelompok 2 kartu debit, kelompok 3 mengenai cek dan kelompok 4 mengenai giro biliet. Untuk tugas LKPD, individu siswa diminta dapat menjelaskan kasus pembobolan ATM mengapa bisa terjadi, dan apa yang sebaiknya diperhatikan sebelum nasabah bank memiliki kartu debit atau ATM. Selamat mengerjakan. Terima kasih.